Halo, selamat pagi Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan Sreka Bakes, yaitu sebuah konsep bisnis cookies gluten free berbasis tepung mokaf lokal yang dikembangkan melalui pendekatan design thinking. Presentasi ini tidak hanya membahas ide, tetapi juga validasi pasar, kelayakan bisnis, serta potensi pengembangannya sebagai usaha yang dapat berkelanjutan. Wise Reka Bakes. Cookies merupakan camilan yang dikonsumsi lintas usia serta situasi. Namun, di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan intoleransi gluten terus meningkat. Masalahnya, produk gluten free yang tersedia di pasar saat ini itu cenderung mahal, rasanya kurang menarik, serta sulit diakses. Strakabix hadir untuk menjembatani gap tersebut dengan menawarkan cookies gluten free berbahan tepung mokaf lokal, bebas gluten, lebih terjangkau, namun tetap memiliki rasa dan tekstur yang mendekati cookies konvensional. Ide ini tidak muncul secara asumtif, tetapi berbasis riset awal dan kompetensi multidisiplin dalam grup satu. Empathize. Pada tahap empathize, kami melakukan riset melalui kuesioner kepada calon konsumen. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas konsumen gluten free berada pada rentang usia 26 hingga 35 tahun, serta memiliki gaya hidup sehat. Sebanyak 15 dari 20 responden menyatakan kesulitan menemukan produk gluten free yang enak dan 13 responden menganggap harga produk gluten free saat ini terlalu mahal. Namun, seluruh responden sepakat menginginkan camilan yang sehat, enak, dan bisa dikonsumsi kapan aja dengan harga ideal di kisaran 25.000 hingga 50.000. Pada bagian user persona, berdasarkan riset tersebut, kami menyusun user persona bernama Dewi Sartika, berumur 24 tahun, berdomisili di Kebonjeruk, Jakarta Barat, sebagai karyawan swasta. Ia menjalani gaya hidup sehat serta selektif dalam memilih makanan, dan menghindari gluten karena masalah pencernaan. Poin utama Dewi adalah sulitnya menemukan camilan gluten free yang enak dan ramah di kantong. Persona ini membantu kami memastikan bahwa setiap keputusan produk, mulai dari rasa, harga, hingga kemasan, selalu berangkat dari kebutuhan konsumen nyata, bukan asumsi dari produsen. Pada bagian define, pada tahap define, kami merumuskan masalah utama sebagai berikut. Meskipun kesadaran akan pola makan sehat dan bebas gluten meningkat, permintaan terhadap camilan seperti cookies dan brownies tetap tinggi. Namun, produk gluten-free yang enak, terjangkau, dan mudah diakses masih sangat terbatas. Inilah core problem yang menjadi dasar pengembangan Sreka Bakes, bukan hanya sekedar menjual cookies, tetapi menjadi solusi atas ketidakseimbangan antara kebutuhan pasar dan penawaran yang ada. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, selamat malam. Dengan saya FX Gama Getar Airlangga. Di sini saya akan mempresentasikan proses ideate. Di dalam proses ideate, cookies dan brownies by Srika Bakes menggunakan metode Scamper. Yang pertama adalah metode atau proses substitute. Di sini kami mengganti cookies berbasis terigu dengan cookies berbahan tepung mocaf, gluten free, dengan target pasar penderita intoleransi gluten dan konsumen healthy lifestyle. Lalu distribusi produk kami dan bahan baku kami didukung oleh berbagai vendor serta platform online seperti Grab dan Gojek. Selanjutnya combine. Di sini kami menggabungkan satu bahan dasar mocaf untuk menghasilkan berbagai varian cookies dan brownies serta mengkombinasikan produk dengan layanan pesan antar untuk memudahkan kemudahan akses konsumen. Lalu selanjutnya adapt and magnify. Di sini kami menambahkan nilai dengan menghadirkan camilan gluten free yang memiliki rasa premium, gizi terukur, dan aman untuk konsumen dengan kebutuhan khusus, serta kami juga membuka peluang untuk penjualan volume besar terkhusus untuk segmen B2B, business to business. Lalu selanjutnya dalam proses ideate ini
Metode atau proses yang dilakukan adalah put to other use. Di sini produk dapat digunakan untuk pasar rumah sakit, komunitas kesehatan, dan diet khusus. Bahkan berpotensi menjadi pengganti makanan ringan harian yang lebih sehat. Lalu eliminate. Di sini kami mengurangi varian dan bahan yang perputarannya rendah, serta mengoptimalkan saluran penjualan berbasis platform digital yang lebih terukur dibanding melakukan promosi melalui influencer. Lalu selanjutnya reverse dan rearrange. Di sini kami mengutamakan kebutuhan konsumen melalui variabel rasa, nutrisi, dan keamanan gluten free-nya. Lalu sebelum meluncurkan produk baru serta mengembangkan kemasan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Selanjutnya deskripsi produk. Di sini Sreka Bakes adalah brand cookies gluten free yang berbahan dasar tepung mokaf yang menghadirkan camilan premium dengan cita rasa coklat yang kaya dan tekstur tetap renyah. Sreka Bakes adalah brand cookies gluten free berbahan dasar tepung, terutama tepung mokaf, yang menghadirkan camilan premium dengan cita rasa coklat yang kaya dan tekstur yang tetap renyah sekali. Lalu mokaf bagian Belgian Chocolate Cookies adalah nama produk dari usaha kami dan merupakan cookies yang terbuat dari tepung mokaf dengan Belgian coklat ditaburkan sea salt sebagai toppingnya. Perkenalkan, nama saya Enggar. Selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan dari produk kami, yaitu Mocha Belgian Chocolate Cookies dari Sreka Bakes. Yang pertama adalah produknya bebas gluten. Produk kami merupakan cookies bebas gluten yang menggunakan bahan premium berbasis tepung mocha. Gluten itu sendiri adalah salah satu protein yang terdapat pada gandum, namun ada beberapa orang yang tidak boleh mengonsumsi gluten seperti penderita penyakit celiak dan intoleransi gluten. Namun dengan adanya Mocha Belgian Chocolate Cookies dari Sreka Bakes ini, penderita penyakit celiak dan intoleransi gluten tetap dapat mengonsumsi cookies dengan bahan tepung yang berbeda sehingga aman bagi konsumen dengan kondisi tersebut dan ataupun yang menjalani gaya hidup sehat. Keunggulan yang selanjutnya adalah diproduksi secara freshly baked tanpa bahan pengawet dan pewarna, sehingga kualitas rasa dan keamanan pangan tetap terjaga. Selain itu, produk kami juga memiliki masa simpan hingga 1 bulan jika disimpan dalam kondisi kedap udara dan suhu dingin. Selanjutnya dari sisi bisnis, Rekabex fleksibel untuk dikembangkan dan dikolaborasikan misalnya dengan coffee shop atau healthy store serta mudah dipasarkan secara digital. Kemudian penggunaan bahan lokal seperti tepung mokaf yang berbahan dasar singkong juga mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional. Selanjutnya ada prototype. Spesifikasi produk, prototipe utama kami adalah Mocha Belgian Chocolate Cookies. Produk ini menggunakan bahan utama dari tepung mocha sebagai pengganti tepung terigu dengan varian rasa coklat. Bentuknya bulat pipi dengan berat 150 gram per jar dan harga jualnya 35.000. Spesifikasi ini disesuaikan dengan riset pasar yang menunjukkan rentang harga ideal konsumen berada di 30.000 hingga 40.000. Selanjutnya ada alat dan bahan. Dalam pembuatan prototipe ini kami menggunakan alat-alat sederhana namun tetap terstandar seperti mixing bowl, spatula, wings, oven, saringan, dan timbangan. Bahan yang digunakan terdiri dari tepung mocha, telur, gula kastor, butter, light brown sugar, vanilla, garam, baking soda, kemudian coklat dan sea salt. Kombinasi ini dirancang untuk menghasilkan rasa premium namun tetap gluten free. Selanjutnya ada proses produksi atau proses pembuatan. Proses produksi dimulai dari tahap preparasi, yaitu penimbangan dan persiapan seluruh bahan-bahan. Selanjutnya dilakukan proses mixing, yaitu pencampuran bahan hingga menjadi adonan. Kemudian ketika sudah menjadi adonan, ditambahkan dengan coklat. Selanjutnya standing time, adonan kemudian melalui proses standing time ini
untuk relaksasi adonan. Jadi dilakukan di dalam chiller dengan suhu 6 derajat Celcius selama 30 menit untuk menghasilkan tekstur yang optimal. Selanjutnya ada molding atau percetakan. Proses pencetakan ini memberikan bentuk dan ukuran yang sama pada cookies. Bentuk adonan menjadi bulat dengan berat sekitar 40 gram, lalu adonan digepengkan dan taruh adonan tadi di atas loyang. Jadi setelah dilakukan pencetakan dengan berat sekitar 40 gram per cookies, cookies kemudian dipanggang pada suhu 170 derajat Celcius selama 15 menit dan dilanjutkan dengan proses pendinginan hingga mencapai suhu ruang agar teksturnya stabil dan renyah dan cepat untuk dilakukan proses pengemasan. Selanjutnya ada proses pengemasan. Di sini ada label kemasan yang ukurannya bulat ini untuk ditaruh di atas jarnya atau di atas toplesnya, dan label kemasan yang satu lagi itu ada ingredients atau bahan-bahan, kemudian ada nutrition fact. Selanjutnya setelah produk matang dan dingin sesuai suhu ruang, cookies dikemas dalam jarak lirik yang kedap udara dan higienis. Kemudian untuk pengiriman jarak jauh, produk dibungkus menggunakan bubble wrap dan dimasukkan ke dalam box agar aman selama proses distribusi. Kemudian kemasan ini dirancang untuk menjaga kualitas produk hingga sampai ke konsumen. Selanjutnya, uji produk. Kami juga melakukan uji produk pada produk kami. Kami menggunakan form kuesioner yang terdiri dari penilaian terhadap produk, kemasan, dan daya minat beli terhadap produk cookies Sreka Bakes. Yang pertama ada evaluasi produk. Uji coba produk cookies pada Sreka Bakes dilakukan kepada 10 responden sebagai bagian dari tahap market testing dalam pendekatan design thinking. Kemudian pengujian ini dirancang untuk mengevaluasi tingkat penerimaan konsumen terhadap berbagai aspek utama produk, yaitu rasa, warna, tekstur, dan aroma yang merupakan komponen penting dalam penilaian sensorik produk pangan. Yang kemudian hasilnya menunjukkan bahwa 80% responden setuju bahwa rasa cookiesnya enak, kemudian sebanyak 90% menyatakan bahwa warna serta tampilan cookies menarik serta teksturnya renyah. Kemudian 100% responden menyatakan aroma produk menggugah selera. Ini menunjukkan bahwa secara sensorik produk diterima dengan sangat baik oleh konsumen, sehingga produk dinilai layak untuk dikembangkan lebih lanjut pada tahap market testing dan komersialisasi awal. Selanjutnya yaitu evaluasi kemasan, menunjukkan bahwa 70% responden setuju dan 30% sangat setuju bahwa kemasan terlihat menarik. Kemudian sebanyak 80% responden setuju bahwa kemasan aman dan higienis, dan 20% responden menyatakan netral. Secara keseluruhan, kemasan dinilai sudah memenuhi standar keamanan dan kelayakan produk pangan, meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang belum sepenuhnya yakin. Namun, secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa kemasan ini telah memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang diharapkan untuk produk pangan, yaitu menggunakan jarak lirik. Uji produk yang selanjutnya itu daya minat beli. Hasil uji minat beli menunjukkan respon yang positif terhadap produk Sreka Bakes, yaitu menunjukkan 100% responden bersedia membeli produk Sreka Bakes pada harga 30.000 hingga 40.000. Selain itu, responden juga menyatakan minat membeli ulang dan bersedia merekomendasikan produk ini kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Sreka Bakes telah mencapai early product market fit pada tahap pengujian awal. Selanjutnya ada proyeksi finansial yang akan dijelaskan oleh Pak Gama. Oke, selanjutnya untuk proyeksi finansial. Jadi pada proyeksi finansial berikut ini kami mencoba untuk menghitung modal, penetapan harga jual, dan break-even point atau BEP. Pertama-tama, kami akan menginventarisir kebutuhan alat-alat produksi kami. Ada timbangan, ada oven, ada mixing bowl, ada spatula, balance waste, saringan, dan mangkuk. Di sini kami total jumlah kebutuhan kami untuk membeli alat-alat produksi itu adalah
455.000. Lalu dengan penyusutannya, dengan umur ekonomisnya, akhirnya didapat per bulan itu biaya penyusutannya adalah Rp6.843 per bulan. Selanjutnya, kami juga menghitung kebutuhan bahan per satu kali produksi. Yang pertama terdiri dari tepung mokaf, gula kastor, light brown sugar, Belgian chocolate, telur, butter, vanilla extract, garam, baking soda, dan sea salt. Di sini total biaya untuk per satu kali produksi adalah 180.444 rupiah. Sebagai keterangan, di sini satu toples itu isinya 5 cookies, satu resep isinya 20 cookies, atau setara dengan 4 toples. Dalam satu minggu, kita 2 kali produksi. Dalam satu kali produksi, kita bisa memproduksi 3 resep. Dan satu bulan produksi, kami memproduksi 96 toples. Lalu terkait penetapan harga jual. Yang pertama, kita mencoba menghitung biaya produksinya ya, baik dari biaya bahan baku langsung dan biaya overhead. Di sini setelah kami kalkulasi biaya bahan baku langsung itu sekitar 15.000 per toples dengan asumsi satu kali produksi adalah 12 toples. Lalu biaya overhead atau BOP di sini kita inventarisir berdasarkan biaya penolong per toples. Di sini terdiri dari toples, label, isolasi, dan paper bag. Lalu biaya listrik dan air di sini kita dapatkan sebesar Rp1.406 per toplesnya, dan biaya penyusutan alat per bulan itu kita dapatkan di 6.843 per bulan. Jadi jika dalam satu bulan produksi biaya penyusutannya adalah Rp71,28 per toples. Jadi total biaya overheadnya adalah 7.227. Jika kita totalkan, total biaya produksi saja adalah 22.227. Didapatkan dari total bahan baku langsung sebanyak 15.000 per toples ditambah dengan biaya overhead 7.227. Lalu selanjutnya ada biaya pemasaran terkait dengan proses penjualan yang sebelumnya adalah biaya produksi, di sini terkait dengan biaya penjualan. Ada biaya pemasarannya, di sini kita dapatkan Rp520 per toples, dan biaya administrasi umum. Jika kita ukur dalam satuan unit produksi, kita dapatkan di Rp520 per toples. Jadi untuk penetapan harga jual kami di sini menginginkan laba adalah 50%. Jadi kita mengharapkan mendapatkan margin 50%, berarti total biaya produksi kami tadi 22.227 ditambah biaya pemasaran 520 ditambah biaya administrasi umum 520 didapatlah 23.267 sebagai biaya pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Ditambah margin 50% atau setara dengan 11.633. Jadi kami harus menjual dengan harga Rp35.000 per toplesnya. Lalu di sini terkait biaya-biaya. Di sini ada biaya tetap dan ada biaya variabel per unitnya. Di sini kita dapatkan per toples adalah Rp22.156 untuk memproduksi satu toples cookies kami. Lalu kami juga mencoba menghitung break-even point ya. Di sini ada empat poin yang akan kami paparkan. Yang pertama BEP per unitnya. Di sini berapa BEP dalam jumlah unit yang bisa kita dapatkan. Di sini kami menghitung dari total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kami mendapatkan satu toples untuk bisa mencapai titik impas atau break even point. Lalu selanjutnya BEP dalam rupiah.
Di sini kami mencoba memformulasikan dari total biaya tetap dibagi harga jual per unit, dikurangi biaya variabel per unit, dikali harga jual per unit. Jadi untuk bisa mendapatkan BEP per unit produk, kami harus menjual kira-kira di 36.365. Lalu BEP berdasarkan harga jual gitu. Harga jual dalam 1 bulan produksi. 1 bulan produksi tadi kami memproduksi 96 toples ya. Jadi berdasarkan harga jualnya, BEP yang kita bisa dapatkan itu ketika biaya produksi kita itu, harga jual kita itu ada di 22.295. Lalu BEP berdasarkan total pendapatan. Berdasarkan total pendapatan, jika kita kalibrasikan dalam ukuran satuan unit, BEP-nya itu ketika kita menjual di harga 36.390. Lalu selanjutnya proyeksi finansialnya. Jadi secara deskripsi kami akan menjelaskan perhitungan struktur biaya produksi dari Srekabix ini memiliki total biaya per toples sebesar 23.267 yang di dalamnya itu terdiri dari bahan baku langsung, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Dengan setting target margin sebesar 50%, harga jual yang ditetapkan itu menjadi Rp35.000 per toples, yang masih berada dalam rentang harga yang telah divalidasi melalui market testing, sekitar 30.000 hingga 40.000 range-nya. Dengan demikian, harga jual nggak cuma layak secara finansial, tapi juga sesuai dengan persepsi nilai konsumen. Lalu, analisis break-even point juga menunjukkan biaya tetap usaha sebesar 13.355 per periode produksi dan biaya variabel per toples adalah 22.156. Dengan harga 35.000 saja, BEP ini sudah bisa tercapai pada satu toples atau setara dengan sekitar 36.390 per pendapatan dalam satu periode produksi. Ini menunjukkan bahwa struktur biaya Srekabix sangat efisien karena titik impasnya dapat dicapai dengan volume penjualan yang sangat rendah. Jadi, secara keseluruhan, dari hasil perhitungan ini mengindikasikan bahwa bisnis dari Srekabix ini memiliki risiko finansial yang sangat rendah, tapi memiliki potensi profitabilitas yang sangat tinggi. Jadi layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan kapasitas produksi bulanan sebesar 96 toples, usaha ini atau bisnis ini masih punya ruang untuk menghasilkan laba setelah melewati titik impas. Sekaligus juga tetap mempertahankan harga yang kompetitif di pasar cookies gluten free. Baik, selanjutnya yaitu terkait market testing untuk produk Sreka. Tujuan market testing ini yaitu yang pertama untuk mengukur tingkat ketertarikan pasar terhadap cemilan gluten free. Yang kedua untuk menguji kesediaan konsumen untuk membeli produk. Yang ketiga yaitu untuk menentukan harga yang dapat diterima oleh pasar. Dan yang keempat untuk mengidentifikasi varian rasa dan jenis cake yang diminati oleh customer. Untuk target market testing, kali ini kita yang pertama adalah para penderita intoleransi gluten, celiac disease, dan individu dengan kebutuhan khusus. Konsumen dengan gaya hidup sehat, member gym, dan konsumen yang aktif mencari produk makanan sehat. Untuk metode market testingnya, yang pertama kita lakukan pre-order secara terbatas. Lalu kita lakukan survei kepuasan konsumen melalui respon digital, yaitu kita melakukan dengan media sosial dalam bentuk engagement, DM, dan komentar. Selain itu, kita juga melakukan sampling terbatas di lingkungan gym dan CFD. Adapun indikator yang kita ukur yaitu yang pertama, minat untuk melakukan repurchase, yang kedua persepsi harga yang diinginkan, yang ketiga yaitu kepuasan rasa dan tekstur, yang keempat yaitu kesesuaian produk dengan healthy lifestyle. Sehingga output yang diharapkan dari market testing ini yaitu berupa validasi dari pasar dalam bentuk penerimaan produk, penyelesaian harga dan varian yang diinginkan oleh konsumen, dan insight untuk pengembangan produk dalam jangka panjang ke depannya. Dari sisi model bisnisnya, yang pertama yaitu value proposition, yaitu cookie dengan
gluten free sebagai ide cemilan sehat, enak dan dapat dikonsumsi setiap waktu, cemilan sehat tanpa mengorbankan kenikmatan. Yang kedua, target customer-nya yaitu konsumen healthy lifestyle, individu dengan gluten intolerance, celiac disease, dan individu dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu channel distribution, ya kita melakukan campaign melalui media sosial baik Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Lalu kita juga melakukan sistem pre-order, lalu ada reseller dengan komunitas sehat, lalu kita juga ada event menggunakan offline pop-up, yaitu membuka booth saat acara Car Free Day, event lari maraton, ataupun bazar komunitas sehat. Untuk dari sisi customer relationship-nya sendiri, kita melakukan interaksi aktif di media sosial ya, dapat berupa live streaming di Instagram ataupun TikTok seperti itu. Lalu kita juga melakukan feedback konsumen dan melakukan program loyalitas pelanggan. Yang kelima, dari sisi revenue stream-nya sendiri, kita melakukan penjualan per kemasan, ada juga dalam bentuk bundling produk dengan produk-produk gym seperti minuman berprotein atau susu penambah berat badan. Lalu kita juga melakukan penjualan dalam bentuk hampers atau gift, terutama pada season-season tertentu ya, seperti di hari raya ataupun hari Natal, seperti itu. Lalu untuk dari key resources sendiri, kita menggunakan bahan baku gluten free seperti tepung mocha, oat, ataupun almond, seperti itu. Lalu kita juga melakukan konsistensi resep, branding, dan media sosial. Dari sisi key activities sendiri, produksi cookies, muffin, dan brownies, lalu ada quality control, pemasaran secara offline dan digital, dan riset dan pengembangan produk. Dari sisi key partnership sendiri, ada supplier bahan baku, komunitas healthy lifestyle, dan mitra reseller, serta influencer lokal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali ketika orang mendengar kata gluten free, yang terbayang adalah makanan mahal yang rasanya kurang enak. Di slide ini saya ingin menunjukkan bagaimana Sreka Bakes mengubah pandangan tersebut. Lihat market potensial di sini. Dulu, gluten free mungkin hanya untuk penderita celiac. Tapi sekarang, semua orang ingin hidup sehat. Masalahnya, opsi yang ada di pasaran saat ini kalau tidak barang impor yang mahal, ya barang lokal yang rasanya kurang oke. Ini adalah peluang emas yang sedang kami garap. Lompat ke kolom 3. Kenapa konsumen harus memilih kami? Ini unique selling point kami. Sreka Bakes hadir sebagai solusi bagi mereka yang rindu ngemil enak tapi takut sakit. Tekstur cookies kami renyah, rasanya seperti cookies biasa tapi 100% aman tanpa pengawet berbahaya. Kami transparan soal nutrisi, jadi konsumen tidak perlu was-was. Dan kami tidak akan berhenti di satu resep. Dalam product development, kami terus bereksperimen. Bayangkan perpaduan dark cocoa sea salt atau matcha almond yang dibuat dari bahan inovatif seperti mocaf. Kami mengubah bahan sehat menjadi camilan mewah. Sreka Bakes bukan cuma jualan kue, kami menjual gaya hidup sehat yang menyenangkan. Setelah kita tahu bahwa pasarnya besar dan produknya siap bersaing, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Sreka Bakes memenangkan hati konsumen dan tumbuh besar. Strategi kami bukan sekedar jualan kue, tapi menanamkan pola pikir healthy indulgence, bahwa menikmati camilan enak itu tidak harus merasa bersalah. Di media sosial kami tidak hanya memajang foto produk, kami bercerita. Kami akan buka dapur secara virtual, memperlihatkan transparansi bahan baku dan proses pembuatan. Kami ingin mengedukasi pasar bahwa gluten free itu mudah dan menyenangkan. Cerita ini akan diperkuat oleh suara konsumen kami lewat testimoni, membangun kepercayaan yang organik. Lalu bagaimana peta perjalanan bisnis ini? Kami sadar kami harus melangkah dengan tepat. Kami mulai dari langkah awal, produksi rumahan dengan sistem pre-order untuk menjaga efisiensi. Tapi visi kami jauh ke depan. Dari dapur rumahan, Sreka Bakes akan merambah ke tempat hangout favorit masyarakat, masuk ke cafe shop dan reseller. Dan puncaknya, kami menargetkan pasar B2B yang lebih stabil seperti supply snack sehat untuk kantor dan rumah sakit, membuka toko fisik sendiri, hingga inovasi produk frozen ready to bake agar setiap keluarga bisa memanggang Sreka Bakes hangat di rumah mereka sendiri. Sekarang izinkan saya membawa Anda melihat masa depan Sreka Bakes. Bagaimana cara kami mengubah resep rumahan ini menjadi bisnis yang sustainable. Kuncinya ada di dua kata, healthy indulgence.
Kami mendekati pasar dengan cara mengedukasi. Banyak orang takut gluten free itu tidak enak. Lewat konten media sosial yang otentik, menampilkan proses pembuatan dan bahan asli, kami mematahkan mitos itu. Kami biarkan pelanggan kami yang bicara lewat testimoni. Perjalanan pertumbuhan kami terbagi dalam fase yang jelas. Saat ini kami kuat di basis online dan pre-order. Tapi kami sedang bersiap melompat ke fase berikutnya, offline presence. Target terdekat kami adalah berpartner dengan coffee shop. Kenapa? Karena kopi dan cookies adalah pasangan terbaik. Seiring permintaan meningkat, kami sudah menyiapkan rencana skalabilitas. Sistem produksi akan terstandarisasi, sehingga rasa cookies yang Anda makan hari ini akan sama persis bahkan lebih enak dengan yang Anda makan tahun depan, meski jumlah produksi kami naik 10 kali lipat atau lebih. Sebagai penutup, izinkan saya merangkum mengapa Sreka Bakes ada di sini. Sreka Bakes lahir dari pendekatan design thinking untuk menjawab satu kegelisahan pasar, kebutuhan akan camilan yang sehat tapi tetap lezat. Kami bukan sekadar ikut tren, kami memberi solusi. Produk andalan kami, Mocha Belgian Chocolate Cookies, adalah buktinya. Kami berhasil menghadirkan tekstur cookies konvensional yang dirindukan konsumen, namun aman bagi mereka yang intoleransi gluten. Dan ini bukan klaim sepihak. Hasil market testing kami menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi. Konsumen kami willing to pay di angka 30.000 sampai 40.000. Artinya apa? Kami sudah mencapai tahap early product market fit dengan posisi yang kuat sebagai healthy indulgence dan model bisnis yang fleksibel. Sreka Bakes siap untuk tumbuh berkelanjutan. Kami mengundang Anda untuk tidak hanya mencicipi manisnya cookies ini, tapi juga manisnya potensi bisnis di masa depan. Sebuah bisnis yang hebat tidak hanya dibangun di atas produk yang berkualitas, tetapi juga dijalankan oleh tim yang solid. Izinkan kami memperkenalkan tim di balik Sreka Bakes. Pertama, ada Pak Gama yang berperan sebagai tim leader atau general manager. Pak Gama bertanggung jawab atas strategi utama bisnis, memastikan visi kami untuk menghadirkan camilan sehat gluten free dapat tereksekusi dengan baik, serta memimpin koordinasi antar divisi. Selanjutnya, saya atau Baktiar memegang kendali di lini marketing dan branding. Mengingat pasar gluten free yang spesifik, saya bertugas merancang strategi kampanye digital, membangun awareness di media sosial, dan memastikan produk kami dikenal oleh komunitas gaya hidup sehat. Di jantung operasional produk ada Bu Enggar sebagai Head of Production dan R&D. Karena ini adalah produk kesehatan, Bu Enggar memastikan formulasi cookies benar-benar 100% bebas gluten, menjaga konsistensi rasa, serta melakukan quality control yang ketat pada setiap bahan baku yang masuk. Kemudian, Pak Ardityo bertanggung jawab di bidang operation dan logistik. Tugas utamanya adalah memastikan rantai pasok berjalan lancar, mulai dari negosiasi dengan supplier tepung, alternatif, hingga manajemen distribusi agar produk sampai ke tangan konsumen dalam kondisi prima. Terakhir, namun sangat krusial, ada Bu Linda di posisi finance. Bu Linda yang mengelola kesehatan finansial bisnis ini, mulai dari perhitungan HPP yang presisi, pembukaan arus kas hingga analisis profitabilitas. Dengan sinergi dari kelima peran ini, kami yakin Sreka Bakes dapat bertumbuh berkelanjutan dan menjadi pilihan utama konsumen. Data yang kami sajikan bukan asumsi. Kami melakukan uji produk terstruktur menggunakan kuesioner kuantitatif. Kami membagikan sampel Mocha Belgian Chocolate Cookies dan meminta responden menilai dari sisi rasa, tekstur, hingga kemasan. Yang paling penting, kami memvalidasi dompet mereka. Kami bertanya spesifik, apakah Anda mau membeli di harga 30 sampai 40 ribu? Hasilnya positif. Ini membuktikan bahwa produk kami bukan hanya enak di lidah, tapi juga masuk akal secara bisnis. Bunga mawar, bunga berduri, tumbuh subur di Taman Kenya. Sreka Bakes pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya.